Baik Bapak Ibu, nah ini adalah bagian terakhir dari pembahasan TU KPPG Seni Budaya, yang bagian keempat, di mana ini adalah soal SJT, Situational Judgment Test, di mana ini soal tidak ada yang salah Bapak Ibu, semua soal bernilai, ada nilainya, baik jawaban yang A, B, C, D, E dari poin 5 sampai 1. Nah, di sini kita akan membahas mana pilihan terbaik dari setiap soal tersebut. Soal nomor 36, mengatasi ketidakpedulian siswa untuk berdoa. Dalam pembelajaran seni budaya, baik itu seni rupa, tari, musik, dan teater, sebagian besar siswa tidak mempedulikan ajakan guru untuk berdoa karena sedang asik berkarya seni. Solusi yang perlu dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut adalah, pilihan terbaik Bapak Ibu yang kita pilih adalah mengintegrasikan konsep berdoa ke dalam pembelajaran seni, misalnya melalui pembuatan karya seni yang bertemakan spiritual atau melalui gerakan tari yang mencerminkan penghormatan. Nah, ini adalah pilihan terbaik Bapak Ibu di pilihan D, di mana mengintegrasikan konsep berdoa ke dalam pembelajaran seni adalah cara yang kreatif untuk mengaitkan nilai spiritual dalam kegiatan seni, sehingga siswa lebih memahami pentingnya berdoa tanpa merasa terpaksa. Kemudian pilihan kedua itu menyapa siswa dan mengajak berdoa. Nah, jadi yang poin 4 itu jatuh pada yang E Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memilih E, maka ini poinnya 4, di mana menyapa siswa dan mengajak berdoa ini adalah pendekatan yang baik, tetapi tidak mengatasi masalah secara mendalam. Kemudian pilihan yang 3 poin ada pada A, yaitu mengingatkan siswa tentang pentingnya berdoa dengan nada tegas, tapi tidak menghentikan kegiatan seni yang sedang berlangsung. Mengingatkan siswa dengan nada tegas tentunya kurang efektif dan bisa membuat suasana belajar menjadi tegang, Bapak Ibu. Kemudian yang poin 2 itu jatuh pada C, kemudian poin satunya ada pada B. Nah, memarahi siswa yang tidak berdoa dan memberikan hukuman berupa tambahan tugas atau pengurangan nilai untuk yang B ini tentunya tidak mendidik dan dapat menghilangkan nilai spiritual, apalagi yang B, Bapak Ibu. Mengabaikan ajakan berdoa dan tetap melanjutkan pembelajaran tanpa intervensi lebih lanjut. Nah, ini tentunya tidak mendidik dan dapat menghilangkan nilai spiritual. Yang C, tadi memarahi siswa tentunya tidak akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi jawaban terbaik ada pada D. Nomor 37 Bapak Ibu, mengadaptasi pembelajaran aransemen musik. Nah, di era teknologi ini, guru terus berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran aransemen musik sederhana dengan memperkenalkan perangkat lunak musik kepada siswa. Namun, masih banyak siswa yang belum dapat mengoperasionalkan perangkat lunak tersebut. Agar siswa dapat beradaptasi dengan penggunaan perangkat lunak musik tersebut, hal yang perlu Anda lakukan sebagai guru musik adalah, yang pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu membimbing dan mengajarkan siswa cara mengoperasionalkan perangkat lunak musik secara kreatif dan bergantian antar siswa. Nah, jadi ini membimbing secara langsung dan kreatif tentunya memungkinkan mereka belajar dengan cara yang menyenangkan dan praktis, Bapak Ibu. Pilihan kedua itu adalah yang D, mengajarkan secara kelompok. Jadi membimbing dan mengajarkan siswa secara mengoperasionalkan perangkat lunak musik secara kreatif dan berkelompok ini pilihan terbaik kedua, di mana mengajarkan secara kelompok ini tentulah juga baik. Tetapi bisa membuat siswa yang lebih lambat menjadi tertinggal. Kemudian pilihan yang 3 poin itu jatuh pada B Bapak Ibu, di mana mengajarkan siswa membuat aransemen sebuah lagu secara kreatif dan mendiskusikan kepada siswa. Nah, mengajarkan aransemen tanpa membimbing ini Bapak Ibu tentulah tanpa membimbing cara penggunaan perangkat lunaknya menjadi tidak efektif Bapak Ibu. Cuma mengajarkan aransemen saja. Kemudian pilihan yang 2 poin ini jatuh pada E dan 1 poinnya ada pada C. Nah, kenapa yang E ini 2 poin? Memberikan apresiasi tentulah sebuah penting hal Bapak Ibu. Memberikan apresiasi terhadap karya-karya yang dibuat secara kreatif. Tetapi tidak membantu mereka belajar mengoperasikan perangkat lunaknya. Begitu juga yang C, menjelaskan jenis perangkat lunak saja tentulah tidak cukup untuk membantu siswa yang kesulitan. Jadi jawaban terbaiknya ada pada A. Nomor 38, mengatasi kurangnya kerjasama di kegiatan pentas seni. Dalam rangka tutup tahun sekolah, guru meminta siswa membuat pentas seni dan pameran seni rupa. Kegiatan tersebut memerlukan kerjasama antara guru dengan siswa, namun banyak guru yang tidak dapat memenuhi kerjasama tersebut. Padahal, siswa lebih termotivasi jika banyak guru yang terlibat dalam pentas seni dan pameran seni rupa. Untuk mengatasi hal tersebut, yang perlu dilakukan guru adalah, kita wajib melakukan
mengatur ulang jadwal ya Bapak Ibu. Mengatur jadwal yang fleksibel untuk rapat dan latihan, sehingga guru yang memiliki keterbatasan waktu tetap bisa terlibat. Nah, jadi diskusi terbuka ini mengatur jadwal untuk yang fleksibel ini tentulah penting Bapak Ibu. Jadi tentunya akan menjadi efektif dan menyesuaikan dengan komitmen kita di awal. Sehingga semuanya bisa ikut terlibat dalam kegiatan. Jadi ini yang paling tepat Bapak Ibu. Kemudian yang pilihan kedua itu jatuh pada C. Yaitu menyampaikan pentingnya keterlibatan guru dalam kegiatan tersebut kepada manajemen sekolah agar bisa mendapatkan dukungan dan alokasi waktu khusus bagi guru. Di mana yang poin 4 ini menyampaikan pentingnya keterlibatan kepada manajemen tentu saja bisa membantu Bapak Ibu, tetapi kurang langsung beraksi. Nah, jadi yang aksi itu adalah yang B. Kemudian poin 3 itu jatuh pada E Bapak Ibu, di mana membagi tugas sesuai dengan keahlian dan ketersediaan waktu masing-masing guru sehingga keterlibatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, yang E ini pembagian tugas tentulah penting Bapak Ibu, tetapi tanpa diskusi tidak akan mengatasi masalah yang untuk motivasi. Jadi jawaban yang 2 poinnya ada pada mengadakan sesi diskusi Bapak Ibu. Mengadakan sesi diskusi terbuka dengan semua guru untuk mencari solusi bersama dan meningkatkan partisipasi dalam pentas seni dan pameran seni rupa. Nah, kenapa yang mengadakan diskusi justru di poinnya 2 Bapak Ibu? Di sini diskusi terbuka sebenarnya bisa saja memungkinkan guru berpartisipasi dalam mencari solusi dan meningkatkan kolaborasi, namun belum melaksanakan aksi dalam melibatkan semua guru. Nah, pilihan terburuk di sini atau paling rendah nilainya adalah menggunakan teknologi seperti video call atau grup chat untuk koordinasi dan persiapan, sehingga guru yang tidak bisa hadir secara fisik tetap bisa berkontribusi. Nah, ini Bapak Ibu, pilihan yang terbaik menggunakan teknologi untuk koordinasi bisa saja menjadi solusi, tetapi tidak menggantikan interaksi secara langsung Bapak Ibu. Hingga pilihan D ini adalah pilihan yang paling rendah nilainya. Nomor 39, meningkatkan motivasi siswa dalam menggambar. Nah, di Ibu Kia mengajarkan siswa-siswa teknik menggambar 2 dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan problem solving based learning. Hal ini disebabkan masih banyak siswa yang kesulitan menggambar dengan teknik tersebut. Agar siswa termotivasi dalam belajar menggambar 2 dimensi tersebut, yang perlu dilakukan guru adalah tentulah memberikan apresiasi terhadap setiap usaha siswa dalam menggambar, baik yang berhasil maupun yang masih mencoba Bapak Ibu. Jadi poin 5-nya ada pada C. Di mana untuk nomor 39 ini memberikan apresiasi terhadap usaha siswa dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri mereka. Kemudian pilihan kedua itu ada pada E, menggunakan media dan alat bantu yang menarik serta sesuai dengan minat siswa untuk mempermudah pemahaman teknik menggambar. Nah, yang menggunakan media menarik ini tentulah juga penting Bapak Ibu, tetapi tidak mencakup semua siswa. Pilihan ketiga jatuh pada D, di mana mengadakan sesi diskusi dan refleksi setelah setiap sesi menggambar untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan mencari solusi bersama. Nah, diskusi dan refleksi bisa saja membantu, tetapi tidak langsung meningkatkan motivasi siswa. Kemudian pilihan yang 2 poinnya jatuh pada B dan 1 poinnya jatuh pada A. Di mana yang B ini menyediakan contoh-contoh gambar 2 dimensi saja yang mungkin mudah diikuti oleh siswa sebagai referensi saat mereka menggambar. Nah, menyediakan contoh gambar saja ini tentunya kalau contoh gambarnya itu baik, tetapi kalau memberikan contoh saja ini tidak cukup untuk memotivasi siswa. Begitu juga yang A, menyusun kelompok belajar dengan menggabungkan siswa yang lebih mahir dengan yang masih kesulitan agar dapat saling membantu. Ini kelompok belajar tentunya membantu Bapak Ibu, tetapi bisa menciptakan ketergantungan juga kepada siswa-siswa yang belum mahir. Sehingga untuk meningkatkan motivasi siswa ini tidak cocok Bapak Ibu. Sehingga yang paling cocok adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 40, soal tentang model pembelajaran untuk materi apresiasi seni. Pada pembelajaran seni budaya apresiasi seni diketahui siswa mengalami kejenuhan. Hal ini disebabkan kurang menariknya materi yang disampaikan Pak Arnesio karena terlalu bersifat teoritis dan hanya menggunakan metode ceramah. Padahal para siswa perlu mengapresiasi berbagai karya seni, baik seni rupa, seni tari, seni musik, maupun seni teater. Alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan Pak Arnesio dalam mengajar materi apresiasi seni agar menarik adalah menggunakan Bapak Ibu. Nah, yang kita lihat
pilihan terbaiknya tentulah menggunakan PBL, metode Project Based Learning atau PJBL ya, di mana siswa aktif bekerja dalam kelompok untuk membuat proyek seni yang akan dipresentasikan di akhir semester. Jadi pilihan terbaiknya ada pada pilihan E, di mana pilihan E ini memungkinkan siswa aktif berkolaborasi dalam proyek seni yang lebih menarik dan aplikatif. Kemudian pilihan keduanya ada pada A, Bapak Ibu. Nah, di mana metode permainan role model di bidang seni masing-masing dibentuk dalam kelompok agar siswa lebih termotivasi dan semangat mengikuti pembelajaran apresiasi seni. Ini poinnya 4 karena metode permainan bisa meningkatkan semangat tetapi kurang terstruktur, Bapak Ibu. Untuk lebih baik menggunakan PJBL tadi, Project Based Learning. Kemudian pilihan ketiga itu jatuh pada C, model pembelajaran PAIKEM dengan waktu yang efisien agar siswa dapat saling diskusi, mempelajari materi apresiasi seni dari berbagai bidang seni. Nah, yang PAIKEM ini efektif namun tidak seinteraktif PBL, Bapak Ibu. Kemudian pilihan 2 poinnya ada pada D dan 1 poinnya itu pada B. Nah, kenapa D dan B ini rendah nilainya, Bapak Ibu? Kita lihat yang D, pendekatan individu dan kuis, tentunya tidak memfasilitasi apresiasi seni secara kolaboratif, Bapak Ibu, untuk yang D. Kemudian yang B, metode diskusi kelompok. Siswa diskusi tentang karya seni tertentu dan berbagi pandangan mereka. Diskusi kelompok sebenarnya juga baik, tetapi tidak sekomprehensif PBL dalam memberikan pengalaman praktis. Di mana di sini mengajar materi apresiasi seninya agar menarik, Bapak Ibu. Nah, maka gunakanlah yang PJBL atau PBL di dalam soal ini ya, Project Based Learning. Oke, nomor berikutnya yaitu nomor 41 tentang mengorganisir tugas proyek kolaboratif. Dalam pembelajaran proyek, guru seni budaya harus melakukan kolaborasi antara bidang seni, baik itu rupa, tari, drama, dan musik. Karena waktu yang tersedia untuk pembelajaran proyek harus berbagi dengan guru lain. Bagaimana guru mengorganisir tugas sehingga dalam waktu yang terbatas proyek yang direncanakan selesai? Maka kita harus melakukan yang B, Bapak Ibu. Tugas dikerjakan secara komprehensif menyeluruh dalam satu produk, masing-masing memberikan masukan sesuai aspek bidang seninya. Jadi, mengorganisir tugas secara komprehensif ini memastikan semua bidang seni berkolaborasi dalam satu produk. Artinya yang memperkuat integrasi dan efisiensi dalam waktu terbatas. Karena waktunya terbatas ini, Bapak Ibu. Kemudian pilihan kedua itu jatuh pada E, di mana tugas dikerjakan secara komprehensif dalam satu produk, masukan diberikan secara menyeluruh. Nah, hampir sama dengan yang A, namun masukan diberikan secara menyeluruh ini tidak menyiratkan kolaborasi dalam pembuatannya. Kemudian yang poin 3 itu jatuh pada C, Bapak Ibu, di mana tugas dikerjakan secara terpisah, kemudian dijadikan dalam satu produk, diberikan masukan sesuai aspek bidang seni. Dan dilakukan secara terpisah ini dapat menciptakan ketidakselarasan antara bidang seni masing-masing. Kemudian yang poin 2-nya ada pada A, dan poin 1-nya ada pada D, Bapak Ibu. Nah, yang A ini tugas dikerjakan secara terpisah juga, kemudian produk diberikan masukan secara menyeluruh. Nah, jelas dikerjakan secara terpisah dengan masukan menyeluruh ini kurang efisien dan bisa mengurangi kualitas. Begitu juga yang D, di mana tugas dikerjakan secara terpisah, kemudian masing-masing aspek seni diberikan masukan. Justru masing-masing aspek seni ini diberikan masukan tidak cukup menunjukkan kolaborasi yang kuat, Bapak Ibu. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang B. Nomor 42, strategi pemasangan lampu untuk pertunjukan. Pada akhir tahun sekolah menyelenggarakan pergelaran seni yang dilaksanakan pada malam hari. Agar pergelaran sukses, peserta didik harus memasang lampu untuk pergelaran. Bagaimana peserta sebagai guru seni budaya melakukan strategi pemasangan lampu agar peserta didik tidak tersengat listrik yang membahayakan? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memasang lampu bersama siswa dengan memberikan bimbingan agar menimbulkan efek lampu yang diinginkan sesuai dengan prosedur aman dan agar menimbulkan efek lampu yang diinginkan. Nah, bimbingan agar ini ya. Memasang lampu bersama siswa dengan memberikan bimbingan sesuai dengan prosedur yang aman dan agar menimbulkan efek lampu yang diinginkan. Jadi ini yang paling tepat, Bapak Ibu, karena dengan bimbingan siswa dapat belajar sekaligus memastikan keselamatan dan menciptakan efek lampu yang diinginkan. Jadi sesuai juga walaupun
kita mengerjakan bersama siswa. Jadi efeknya tetap harus sesuai. Kemudian pilihan kedua itu jatuh pada D, Bapak Ibu. Di mana meminta siswa memasang lampu dengan prosedur yang aman walaupun tidak ada efek lampu yang diinginkan. Jadi yang penting aman dulu, Bapak Ibu. Yang penting aman dulu. Jadi memastikan prosedur aman dulu tanpa mempertimbangkan efek, ya kurang juga nilainya, kurang optimal. Karena yang paling optimal adalah efeknya tetap ada. Kemudian yang ketiga itu pada C, meminta siswa memasang lampu dengan prosedur yang aman dan tidak memikirkan apa efek lampu yang diinginkan. Ini poinnya 3, Bapak Ibu. Karena meminta siswa memasang tanpa mempertimbangkan efek lampu yang diinginkan tentulah tidak edukatif. Kemudian yang nomor 2, memasang lampu bersama tukang dengan memberi tunjuk sesuai yang diinginkan agar menimbulkan efek lampu yang diinginkan serta tidak melibatkan siswa agar aman. Ini poinnya 2, Bapak Ibu, karena tidak melibatkan siswa. Justru melibatkan tukang lampu sehingga menghilangkan kesempatan siswa untuk belajar. Apalagi poin 1, meminta tukang full untuk memasang lampu agar muncul efek lampu yang diinginkan. Nah, ini meminta tukang lampu saja tentulah tidak memberikan pengalaman belajar bagi siswa, Bapak Ibu. Jadi poinnya 1. Nomor 43, yaitu tentang menyiapkan materi untuk kongres seni. Di mana dalam rangka kongres asosiasi seni, Bu Ani dipercaya menjadi narasumber karena dianggap berkompeten tampil di forum nasional, membawa nama sekolah. Bagaimana langkah-langkah Bu Ani sebagai guru profesional menyiapkan materi tersebut? Nah, maka Bu Ani harus menyiapkan diri dengan menanyakan tema kongres, mencari referensi, dan menuliskan gagasannya. Jadi pilihan yang terbaik itu jatuh pada poin D. D ini 5 poin, Bapak Ibu. Nah, 5 poin, di mana yang D ini sendiri merupakan langkah yang memastikan Bu Ani memiliki informasi yang tepat dan relevan serta menyiapkan materi dengan baik, Bapak Ibu. Kemudian pilihan yang kedua itu jatuh pada C, di mana 4 poin saja. Bu Ani menyiapkan diri dengan melakukan penelitian sederhana dan menuliskan gagasannya. Penelitian sederhana tentunya kurang menyeluruh tanpa mengetahui temanya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian poin 3 jatuh pada B, di mana diskusi, menyiapkan diri dengan melakukan diskusi dengan teman asosiasi, dilanjutkan menuliskan gagasan. Nah, melakukan diskusi dengan teman asosiasi baik, tapi tidak selalu menjamin pemahaman tema. Jadi temanya belum tahu, Bapak Ibu. Kemudian yang 2 itu jatuh pada A, dan satunya jatuh pada E. Nah, jadi Bu Ani menyiapkan diri, merenungkan diri berdasarkan pengalaman yang ditemui, lalu menuangkannya dalam tulisan. Ini merenungkan pengalaman sebenarnya penting, tetapi Bapak Ibu kurang mendasar dalam konteks persiapan yang profesional. Begitu juga yang E, menuliskan pengalaman saja, kurang terfokus pada materi yang dibutuhkan. Jadi jawaban terbaik adalah yang D, Bapak Ibu. Mengetahui temanya terlebih dahulu. Nomor 44, di mana soal tersebut adalah menyiapkan perwakilan sekolah untuk lomba tari. Nah, untuk memilih perwakilan sekolah dalam lomba tari nasional, bagaimana peserta sebagai guru seni budaya menyiapkan strategi inisiatif dalam waktu cepat? Nah, maka yang tepat adalah yang bisa dilakukan guru adalah memilih siswa yang berkompeten bidang seni tari untuk dilatih mengikuti lomba seni tari. Jadi yang masuk akal aja yang E, Bapak Ibu. Di mana memilih siswa yang berkompeten memastikan kualitas penampilan dan efektivitas dalam waktu yang singkat. Di mana waktunya sudah mepet ya Bapak Ibu. Kemudian yang poinnya 4 itu ada pada D, yaitu yang bisa dilakukan guru mengumumkan pada siswa, mengidentifikasi siswa yang berminat, melatih siswa untuk ikut lomba, mengikuti lomba tari. Nah, mengidentifikasi siswa ini penting tetapi tidak menjamin kompetensinya. Kemudian yang 3 itu pada C, mengikuti ekstrakurikuler. Ini adalah langkah yang baik. Ini siswa yang ikut ekskul untuk diikutkan lomba. Nah, ini sebenarnya langkah yang baik tetapi tidak cukup proaktif. Kemudian yang B, memilih siswa ekstrakurikuler juga yang ikut ekstrakurikuler diikutkan lomba tari, hampir sama dengan yang nomor C, yang C 3 poin. Namun ini adalah yang bisa dilakukan guru adalah siswa yang ikut ekstrakurikuler diikutkan lomba seni tari. Kalau yang 3 itu memilih siswa. Namun memilih siswa ekstrakurikuler ini tidak menjamin Bapak Ibu mereka berkompeten. Gitu juga hanya memilih siswa yang berminat. Nah, ini lebih parah. Tentunya poinnya 1. Memilih siswa yang berminat untuk mengikuti lomba seni tari juga tidak menjamin sama sekali mereka itu punya kompeten. Nomor 45, mengkomunikasikan kebermanfaatan pembelajaran seni. Dalam pembelajaran kreasi yang ramai dengan suara-suara siswa yang berekspresi, membuat warga sekolah menolak kegiatan kreasi seni karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Bagaimana sebagai guru mengkomunikasikan hal tersebut pada warga sekolah? Nah,
pilihan terbaik adalah melakukan musyawarah pada seluruh warga sekolah, penyebab ketidakterimaan pada pembelajaran seni budaya, mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan kebermanfaatan pembelajaran seni budaya. Jadi pendekatan ini lebih inklusif Bapak Ibu dan lebih memungkinkan penyelesaian masalah dengan melibatkan semua pihak. Sementara pilihan-pilihan berikutnya yaitu naik dari D, ini poinnya 4, dengan menyadari penyebab ketidakterimaan warga sekolah bersama guru seni budaya mencari solusi, menyampaikan kebermanfaatan pembelajaran seni budaya, ini poinnya 4 Bapak Ibu. Di mana yang D ini menyadari penyebab ketidakterimaan ini baik tetapi kurang sistematis tanpa musyawarah. Kemudian C, tetap menjalankan pembelajaran seni budaya karena sebagai program yang ada di kurikulum setelah bermusyawarah dengan warga sekolah. Nah, ini juga poinnya 3 saja. Tetap menjalankan pembelajaran tanpa mencari solusi, tentulah tidak responsif. Tetap menjalankan pembelajaran seni budaya karena sebagai program yang ada di kurikulum, hampir sama dengan yang C. Namun yang C setelah bermusyawarah Bapak Ibu. Nah, namun asal-asalnya sama. Kalau tetap menjalankan pembelajaran secara sepihak, tentunya bisa memperburuk situasi. Nah, kemudian poin 1 ada jatuh pada yang A, di mana melakukan musyawarah pada seluruh warga sekolah penyebab ketidakterimaan pada pembelajaran seni budaya, mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan pemanfaatan seni budaya, memilih solusi yang tepat. Kenapa yang A ini Bapak Ibu? Musyawarah tanpa menyampaikan kebermanfaatan tidak cukup untuk melaksanakan kebebasan di sini. Nah, jadi pilihannya adalah yang E Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 46. Dimana soal nomor 46 ini adalah soal tentang menangani isu perilaku tidak bermoral siswa. Nah, di suatu sekolah terdapat isu yang menyebar luas di masyarakat. Bahwa beberapa siswa terlibat dalam perilaku tidak bermoral dan mencoreng nama baik sekolah. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang menjalani program praktik kependidikan di sekolah tersebut, Anda diminta oleh kepala sekolah untuk membantu menenangkan situasi dan mengembalikan reputasi baik sekolah. Bagaimanakah langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan prinsip moral dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa? Maka jawaban terbaiknya adalah yang A, melakukan pendidikan secara mendalam untuk mencari tahu kebenaran isu yang beredar, berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan bersama-sama merumuskan strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang transparan dan melalui doa bersama. Nah, artinya pendekatan ini mencakup pendidikan yang transparan dan melibatkan doa bersama yang sejalan dengan prinsip moral dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pilihan kedua itu jatuh pada B, di mana diskusi dengan siswa yang terlibat untuk memahami situasi sebenarnya lalu melaporkan temuan tersebut kepada kepala sekolah agar dapat mengambil langkah yang tepat dan bijaksana. Nah, yang ini poinnya 4, diskusi dengan siswa itu penting tetapi kurang melibatkan seluruh konteks dan tidak transparan Bapak Ibu dan belum terhubung kepada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin 3, menyarankan siswa yang terlibat untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf secara terbuka tanpa melibatkan pihak sekolah dalam proses penyelesaian. Maka poinnya cuma 3 Bapak Ibu. Karena mengajak siswa untuk mengakui kesalahan tanpa melibatkan pihak sekolah tentulah bisa merusak reputasi sekolah, malah lebih lanjut makin merusak. Kemudian yang D, membela sekolah di depan masyarakat tanpa mencari tahu kebenaran isu tersebut karena merasa loyal kepada sekolah. Ini juga tidak tepat Bapak Ibu. Membela sekolah tanpa mencari kebenaran beresiko menambah masalah. Begitu juga yang poin terakhir, mengabaikan isu yang beredar dan tidak mengambil tindakan apapun karena merasa bahwa itu bukan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa praktik pendidikan, tentulah mengabaikan isu sama sekali tidak bertanggung jawab dan bisa memperburuk keadaan. Jadi jawaban yang paling baik itu adalah yang A. Soal nomor 47, di mana ini adalah menghadapi situasi tidak kondusif di tempat magang. Anda adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani program magang di sebuah perusahaan. Di tempat kerja, Anda sering menghadapi situasi yang tidak kondusif, seperti rekan kerja yang sering berdebat, suasana kerja yang penuh tekanan, dan atasan yang sering memberikan instruksi yang tidak jelas. Situasi ini membuat Anda merasa tertekan dan sulit untuk fokus pada pekerjaan Anda. Bagaimana sikap Anda jika dihadapkan situasi tersebut? Maka pilihan terbaik adalah B, melakukan evaluasi diri terlebih dahulu untuk memahami penyebab stresnya. Kemudian berbicara dengan atasan secara objektif, menawarkan beberapa solusi yang konstruktif, serta berusaha menjaga sikap positif di tempat kerja. Jadi evaluasi diri dan komunikasi konstruktif dengan atasan ini adalah cara yang baik untuk mengatasi situasi yang sulit dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Kemudian pilihan kedua itu jatuh pada E Bapak Ibu, yaitu
mengabaikan isu yang beredar dan tidak mengambil tindakan apapun karena merasa bahwa itu bukan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa PK. Nah, ini mengabaikan situasi tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya dan bertentangan juga dengan tanggung jawab. Namun di sini poinnya justru 4, Bapak Ibu. Kemudian poin 3 jatuh pada E yang menghadapi rekan kerja dan atasan dengan emosi, menunjukkan ketidakpuasan Anda secara langsung di depan mereka. Nah, emosi ini tentunya hanya akan memperburuk situasi, Bapak Ibu. Poin 2-nya ada pada C, meninggalkan pekerjaan dan mencari tempat magang yang lain tanpa memberitahu supervisor atau atasan. Justru ini lebih parah lagi, meninggalkan pekerjaan tanpa memberitahu atasan, tidak profesional sama sekali. Apalagi yang A ini, mengabaikan semua situasi yang tidak kondusif dan tetap bekerja tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, sebenarnya yang mengabaikan isu yang beredar saja itu cukup. Tapi mengabaikan semua situasi ini malah lebih parah. Di mana mengabaikan ini tidak memberikan solusi sama sekali. Kemudian nomor 48, Bapak Ibu, yaitu soal tentang menyelesaikan tugas yang bersamaan. Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani program magang, Anda dihadapkan pada tugas yang sama-sama penting, di mana Anda harus mempersiapkan bahan ajar, namun di saat yang bersamaan Anda harus menghadiri rapat dengan komite sekolah untuk membahas acara ekstrakurikuler yang akan diadakan minggu depan. Apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu? Maka pilihan terbaiknya adalah yang E, menunjukkan prioritas yang jelas terhadap pembelajaran siswa, tanggung jawab dan kemampuan manajemen waktu, serta kolaborasi dengan pihak lain untuk memastikan semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Jadi yang E ini mengelola waktu dan kolaborasi secara efektif adalah kunci untuk menyelesaikan tugas dengan baik, Bapak Ibu. Poin 4-nya ada pada D, mengutamakan membantu guru, utama mempersiapkan bahan ajar dan memberitahu komite sekolah bahwa Anda tidak dapat menghadiri rapat tersebut, tetapi siap membantu persiapan acara ekstrakurikuler di lain waktu. Nah, yang D ini mengutamakan membantu guru, utama, tentulah baik, tetapi tidak mencakup kolaborasi dengan komite sekolah. Pilihan ketiga adalah yang A, di mana mencoba menyelesaikan kedua tugas secara bersamaan tetapi berakhir dengan hasil yang tidak maksimal pada kedua tugas tersebut. Nah, mencoba menyelesaikan kedua bersamaan berisiko menghasilkan hasil yang buruk, Bapak Ibu. Sehingga ini bukan pilihan yang terbaik. Kemudian yang pilihan B ini 2 poin dan C-nya 1 poin. Di mana yang B ini memilih untuk membantu guru utama mempersiapkan bahan ajar tetapi mengabaikan rapat dengan komite sekolah tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Ini mengabaikan rapat, tidak profesional dan melanggar tanggung jawab, Bapak Ibu. Apalagi yang C, memilih untuk menghadiri rapat dengan komite sekolah tanpa memberitahu guru utama dan membiarkan persiapan bahan ajar terbengkalai. Justru mengabaikan rapat, mendatangi rapat kemudian mengabaikan perangkat ajar dari guru ini tidak menunjukkan tanggung jawab yang kolaboratif, Bapak Ibu. Ini yang justru harusnya perangkat dulu baru rapat. Tapi kalau yang memilih rapat tanpa memberitahu guru untuk mempersiapkan bahan ajarnya, maka ini poin terburuk, Bapak Ibu. Nomor 49. Nah, di sini ada menyikapi isu terkait Pak Heri. Pak Heri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melapor ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Pak Heri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan siswi tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Heri menanya Anda sebagai sesama guru perihal situasi tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan di sini adalah menghindari terlibat dengan masalah tersebut dengan mengatakan kepada Pak Heri bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Ini agak aneh, Bapak Ibu. Untuk soal ini harusnya ini pilihan terbaiknya adalah yang E, yaitu memberitahu Pak Heri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah. Namun di soal ini poin terbaiknya justru yang D, menghindari terlibat. Nah, ini sepertinya soalnya belum diubah, Bapak Ibu. Jadi ini saya tidak menyarankan sebenarnya, namun pilihan pada soal adalah yang D, Bapak Ibu. Jadi soal ini ada di pembahasan SJT secara umum semua mapel. Untuk soal ini sepertinya belum diganti. Untuk soal nomor 39 harusnya bukan ini soalnya kalau jawabannya D. Jadi ini bukan soal yang tepat sebenarnya, Bapak Ibu. Kita lanjut soal terakhir, di mana ini soal ke-50, soal terakhir dalam TO UTBK ini, Bapak Ibu. Kita lanjut dengan soal tentang berkomunikasi dengan siswa yang heterogen. Berkomunikasi dengan siswa yang heterogen ini dimulai dengan soal
Anda adalah siswa yang sedang menjalani program praktik mengajar di sebuah kelas dengan kondisi peserta didik yang sangat heterogen. Siswa-siswa di kelas tersebut memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi kemampuan akademis, budaya, maupun sosial ekonomi. Sebagai pendidik, Anda merasa penting untuk menemukan solusi kolaboratif agar setiap siswa dapat belajar dengan efektif dan merasa dihargai. Bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan peserta didik untuk mencapai solusi yang kolaboratif dan inklusif? Maka jawabannya adalah yang C, menyelenggarakan pertemuan kelas dan memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan tentang kebutuhan dan preferensi belajar mereka. Jadi ini menciptakan ruang inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan didengarkan. Pilihan keduanya adalah yang A, Bapak Ibu melakukan sesi one-on-one dengan beberapa siswa untuk mendiskusikan cara terbaik mereka belajar dan kemudian mencoba menerapkan beberapa perubahan kecil dalam metode pengajaran. Nah, sesi one-on-one ini baik tetapi tidak mencakup semua siswa secara kolektif. Kemudian yang B, mengadakan diskusi kelompok tanpa panduan yang jelas, membiarkan siswa menentukan sendiri bagaimana cara terbaik untuk belajar. Ini poinnya cuma 3, Bapak Ibu, kalau membiarkan mereka untuk belajar, di mana diskusi tanpa panduan ini bisa menjadi tidak terarah dan kurang produktif. Poin 2-nya ada pada E dan poin 1-nya terakhir ada pada D. Di mana poin E ini mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka tanpa mempertimbangkan aspek lain dan hanya berfokus pada siswa yang berprestasi tinggi. Tentunya ini mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, tidak memperhitungkan faktor lain yang penting. Ini juga keliru. Apalagi yang D, mengabaikan perbedaan di antara siswa dan memberikan materi pelajaran dengan cara yang sama kepada semua siswa, ini jelas tidak mendukung pembelajaran yang efektif, Bapak Ibu. Sehingga pilihan terbaik itu jatuh pada yang C. Baik, demikian soal SJT TO KPPG Seni Budaya bagian yang keempat. Bapak Ibu bisa saksikan video-video yang lain dari 1 sampai 3 dan mapel-mapel yang lain di playlist. Selamat mencoba Bapak Ibu, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.